Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullahi fa inna asdaqal hadisi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah, pasal tentang anwa'u syirki, macam-macam perbuatan syirik. Syirkul akbar wa anwa'u sudah ya Bu ya. Sekarang yang mana Bu? Thayyib. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zaini rahimahullahu ta'ala, min anwa'i syirkil akbar as-salisa syirkul mahabbah. Termasuk jenis syirik yang besar adalah syirik dalam masalah cinta. Sahih nomor 3. Wa huwa mahabbatul awliya wa ghairihim ka mahabbatillahi ta'ala liqaulihi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, syirik mahabbah maksudnya di sini mencintai wali-walinya Allah atau selain dari wali Allah sama seperti mencintai Allah. Ini hukumnya syirik. Karena seorang muslim mestinya mencintai Allah itu lebih tinggi dibandingkan mencintai selainnya. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, andadan. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu, yang benar orang beriman itu asyaddu hubbalillah, rasa cintanya kepada Allah bersangatan. Surah Al-Baqarah. Jadi dengan demikian, kalau seseorang meletakkan kecintaannya kepada makhluk mengalahkan atau sama saja dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya syirik. Kesimpulan, annal mahabbah minal ibadat. Karena mahabbah termasuk bagian daripada ibadah. Ma makna ibadah? Apa ibadah? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu.
ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Sebuah istilah untuk suatu perkara yang dicintai dan disukai Allah. Maka rasa cinta itu disukai oleh Allah. Dia ibadah, la yasluhu illa lillah. Tidak layak rasa cinta ini diberikan kecuali karena Allah, untuk Allah. Idza yuhibbu rajulun rajulan fala budda lillahi aw fillahi. Kalau ada seseorang mencintai orang lain, tidak boleh dia berikan rasa cinta itu kecuali rasa cintanya karena Allah. Faman habba syai'an bighairillah, faman habba syai'an ghaira lillahi ta'ala faqad halaka. Siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah bukan karena Allah, dia akan binasa, dia akan celaka. Wa idza takhadahu mahabbatu alaihi sawa'un baina mahabbati wa baina mahabbati Allah ta'ala syirkun akbar. Kalau dia jadikan rasa cintanya kepada Allah setara dengan rasa cintanya kepada makhluk, atau sebaliknya, rasa cintanya kepada makhluk sama dengan rasa cintanya kepada Allah, jatuhlah dia dalam perbuatan syirik yang besar. Ada faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau menyebutkan, idan fal ibadatu yasmulu bi amalil jawarihi wal lisani wal qalbi. Ibadah itu mencakup amalan anggota badan, amalan lisan dan amalan hati. Ba'dun nasi yukhalifuna syariat Allah Ta'ala bal yaqau fi syirki fi ibadatil qalbi. Sebagian manusia itu jatuh dalam penyimpangan, bahkan berbuat syirik, itu karena sebab mereka biasanya menyimpang dari sisi ibadah hati. Apa contoh ibadah hati, Ibu? Apa contoh ibadah hati? Mahabbah, yaitu rasa cinta. Ini termasuk ibadah hati. Alaysa kadzalik? Wah, begitu Ibu. Rasa cinta itu letaknya di mana, Ibu? Di hati atau di lisan? Di hati. Nah, kalau ada orang mengatakan rasa cinta itu di lisan saja, ya tidak sempurna. Maka rasa cinta itu letaknya di hati. Dibuktikan dengan ucapan, ditegaskan dengan perbuatan anggota badan. Nah, kadzalik. Yang keempat, termasuk kesyirikan yang besar, syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Wa huwa ta'atul ulama wal masyayikhi fil ma'siyati ma'tiqadihim jawazu dzalika liqauli ta'ala ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yang dimaksud syirik dari segi ketaatan, ketika seseorang menjadikan ketaatannya kepada ulama atau kepada para masyayikh, padahal perkaranya mengandung kemaksiatan, dalam keadaan dia meyakini hal itu diperbolehkan baginya, padahal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah At-Taubah. Mereka telah menjadikan ulama dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah Ta'ala, arbaban min dunillah, sesembahan selain Allah Ta'ala. Jadi ketika seseorang mendahulukan perkataan ulama atas perkataan Allah Ta'ala, maka orang itu telah jatuh dalam perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan juga jangan pula engkau mendahului Rasulullah. Tidak boleh manusia mendahulukan perkataan manusia yang lain atas perkataan Allah dan Rasulnya. Mendahului perkataannya Allah, hukumnya syirik. Mentaati ucapan ulama, mentaati ucapan seorang tuan guru yang ternyata isi dari perkataan tuan guru tersebut misalnya menyimpang dari maksiat, menyimpang dari syariat, berisi perbuatan maksiat. Kalau dikerjakan, ini termasuk kesyirikan. Seperti sebagian para ulama, seperti sebagian manusia pada hari ini mengatakan, fa idza ra'ayna yaf'alu rajulun kada wa huwa saykhuna, kalau kami melihat seorang melakukan begini dan begitu padahal dia adalah tuan guru kami, la fa'altu kama fa'ala,
niscaya kami atau aku akan mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh tuan guru itu. Nah, ini termasuk syirik. Padahal perkataan manusia itu mesti ditimbang. Perkataan manusia kadang benar, kadang salah. Para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya tidak pernah menganjurkan manusia taklid membabi buta dengan ucapan para a'immatul huda ini. Lihat di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa larangan bagi pengikutnya mengambil pendapat beliau tanpa mengetahui alasannya. Beliau berkata, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu." Tidak halal bagi seseorang mengambil perkataan kami sementara dia tidak mengetahui dari mana asal kami mengambil perkataan itu. Maksudnya tidak tahu dalilnya. Beliau juga mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili summa au ayyaftiya bi kalami. Tidak halal atau haram hukumnya seseorang yang tidak mengetahui dasar hukum yang kugunakan kemudian dia berfatwa dengan menggunakan ucapanku atau perkataanku. Ini nggak boleh. Taklid yang membabi buta itu bisa mengantarkan seseorang jatuh dalam perbuatan syirik. Imam Malik misalnya, beliau mengingatkan, innama ana basyarun, aku ini sebenarnya manusia biasa. Ukhti'u wa usib, kadang aku ini benar, terkadang salah. Fanduru fi ra'i, perhatikan dan teliti kembali pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu, pendapatku yang mencocoki Quran dan sunnah ambil dia. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab, dan setiap perkataanku atau pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran wa sunnah atau sunnahnya Nabi, fatruku, tinggalkan dia. Laisa ahadun ba'dan Nabi, tidak seorang pun setelah Nabi SAW illa wa yukhadu min qawli wa yutraku, melainkan perkataannya itu bisa diambil juga bisa ditinggalkan. Illa Nabi, kecuali ucapannya Nabi, walaupun dia manusia, ucapan Nabi itu wahyu, maka nggak boleh ditinggalkan. Kalau fanatik kepada Imam Malik, membabi buta tanpa mengetahui dasar hukumnya, lalu mencintai perkataan Imam Malik melebihi kecintanya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ini masuk dalam kategori syirkut ta'ah, syirik dalam masalah apa? Ketaatan. Contoh yang lainnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam ucapannya, ajma'al muslimuna ala man istabana lahu sunnata rasulil ala man istabana lahu sunnatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahil lau ayyada'aha liqauli ahadin. Kata beliau, seluruh kaum muslimin sepakat, barang siapa yang telah mengetahui sunnahnya Nabi, tidak halal baginya mengambil perkataan orang lain lalu meninggalkan sunnah Nabi itu. Itu baru ucapannya Nabi, apalagi ucapan Allah. Orang yang fanatik kepada perkataan Imam Syafi'i meninggalkan Al-Quran dan Sunnah jatuh dalam kondisi syirik apa? Ketaatan. Yang keempat, Imam Ahmad misalnya berkata, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. La tuqallidni, jangan taklid kepadaku. Wala tuqallid malikan, jangan taklid kepada Imam Malik, wala Syafi'i, wala Al-Auza'i, wala Tsauri. Jangan taklid kepada Imam As-Tsauri, wa khudh min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka itu mengambil. Berarti kesimpulannya seluruh para ulama tidak ada yang menganjurkan pengikutnya untuk taklid kepada ucapan mereka. Mereka semua memerintahkan kaum muslimin berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang ustaz, masai, siapapun memerintahkan kepada perkara yang maksiat, ya tidak boleh ditaati. Tidak seperti orang-orang Nasrani, apa saja yang diucapkan oleh pendeta mereka maka dianggap benar. Sehingga ketika pendeta mereka mengatakan, kalau manusia mau mencapai derajat yang mulia, dia tidak boleh menikah, makanya para biarawati dilarang menikah. Ini kan bertentangan dengan syariat.
Sementara Nabi Isa nanti di akhir zaman, ketika ia diturunkan ke dunia lagi, lalu membunuh Dajjal, lalu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW yang saat itu khalifahnya adalah Imam Mahdi, Imam Ahmad. Isa ibnu Maryam pun pada saat itu kemudian menikah. Jadi beliau menikah. Kalau ada orang kemudian meninggalkan menikah dengan alasan untuk mencapai derajat yang tinggi, dia menyelisih ajarannya Nabi Isa. Maka banyak dijumpai sebagian orang tak patuh dan taat dengan ucapan pendeta-pendeta tidak mau menikah. Padahal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Fitrahnya wanita maupun laki-laki itu memiliki apa? Pasangan hidup. Binatang saja memiliki fitrah, memiliki pasangan hidup. Nah, kalau manusia keluar dari fitrahnya berarti rusak dia. Kalau ini dipatuhi ucapan pendetanya, syirik hukumnya. Waqad fasarat al-ubada bi ta'atin fil ma'siyati bi tahlili ma harramallahu wa tahrimu ma halallah. Sesungguhnya Ubadah ibnu Samit menafsirkan bahwa mentaati para ulama dalam masalah kemaksiatan itu artinya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Seperti tadi, menikah hukumnya Bapak Ibu halal. Tapi para pendeta mengharamkan menikah. Bagi orang gereja, maksudnya para pelayan gereja, itu diharamkan menikah. Ya jelas ini bentuk ketaatan kepada makhluk, mengharamkan yang dihalalkan Allah, tidak boleh. Sebaliknya Allah mengharamkan daging babi, mengharamkan minum khamr, tapi pendeta-pendeta membolehkan pengikutnya memakan daging babi atau meminum khamr. Berarti dia telah membalik yang halal menjadi yang haram telah menjadi yang halal. Ini tidak boleh dalam syariat Islam. Sama pada hari ini sekalian, bid'ah itu hukumnya apa? Bid'ah hukumnya apa Ibu? Haram atau halal? Bid'ah itu hukumnya haram kalau berkaitan dengan masalah agama. Bid'ah dalam urusan agama hukumnya haram. Tiba-tiba ada sebagian orang berkata bid'ah itu hasanah, halal. Yang penting niatnya, kan gitu Ibu. Ada orang berbuat bid'ah kemudian dia berkata enggak apa-apa berbuat bid'ah, yang penting niatnya baik. Padahal Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Kalau ada orang mengikuti ucapan para ulama yang enggak apa-apa bid'ah itu hukumnya halal, bid'ah itu boleh-boleh saja penting niatnya, hati-hati bisa jatuh dalam syirik ketaatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Sang Maha Pencipta. Jadi siapapun yang mengatakan begini dan begitu ternyata isinya maksiat tidak boleh ditaati. Ini berlaku baik itu ulama maupun bukan ulama. Kalau misalnya seorang anak wanita dikatakan oleh ibunya lepas jilbabmu, tanggalkan jilbabmu, tidak perlu pakai jilbab. Kemudian ibunya ini ditaati, dengan senang hati dia mentaati ucapan ibunya ini jatuh dalam perbuatan syirkun ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Karena jilbab itu hukumnya apa Ibu? Wajib. Kecuali dia diancam, kalau kamu gak lepas jilbabmu saya bunuh engkau, saya matikan dirimu, misalnya demikian. Nah, dalam kondisi terpaksa di hadapan ibunya dia gak pakai jilbab, di tempat yang lain dia pakai jilbab, ini gak berdosa. Ini dalam kondisi terpaksa. Rufiyal qalamu an salasin, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya adalah orang-orang yang dipaksa, itu bebas dari beban dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini syirik yang keempat. Hati-hati ibu-ibu ya. Kadang-kadang orang tua itu bisa menyebabkan anaknya jatuh dalam syirik apa? Taat. Syirik taat. Adzan berkumandang, harusnya sholat zuhur dia mengerjakan, tapi ibunya berkata nih belanja dulu, beli ini dan itu. Lalu anaknya takut kemudian mengikuti perintah ibunya. Ibunya telah menyebabkan anaknya jatuh dalam berbuat apa? Syirik dari segi apa? Ketaatan. Nah,
Kemudian syirkul hulul, yaitu syirik dalam masalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala bisa menyatu dengan makhluknya. Wa huwa al-i'tiqadu bi anna Allah halla fi makhluqati wa di aqidatu Ibni Arabi As-Sufi. Keyakinan bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluk-makhluk ciptaannya, ini keyakinan batil, sesat, seperti keyakinannya Ibnu Arabi, salah satu tokoh sufi, al-madfun di Dimaski, yang dimakamkan di Damaskus. Hatta qala ar-rabbu abdun wal abdu rabbu, ya laita syi'ri minal manil mukallifu. Ia mengatakan, sampai-sampai Ibnu Arabi ini mengatakan, Rabb adalah hamba, hamba juga merupakan Rabb. Ini kan ucapan kufur. Kalau ada orang mengatakan hamba sama Tuhan itu sama aja, Tuhan itu hamba, hamba itu Tuhan, maksudnya menyatu. Bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti, gitu ya. Atau menyatunya hamba dengan Robnya. Ini tidak benar. Ucapan ini ucapan syirik. Dan kita banyak menjumpai orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti ini. Wa qala syair akhiru sufi yaqidul khulul. Ada di antara orang-orang sufi yang menulis syair, dia mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Naudzubillah min dzalik. Tidaklah anjing dan babi-babi melainkan dialah sesembahan kami. Naudzubillah. Wa mallahu illa raibun fi kanisatin. Dan tidaklah Allah itu melainkan pendeta yang ada bersembunyi di dalam gereja. Naudzubillah. Ini ucapan-ucapan orang-orang sufi, penyair-penyair yang kemasukan pemikiran sufi. Dan ibunda sekalian, kalau kita ketahui, ajaran sufi ini ajaran yang sangat sesat. Tapi anehnya, kaum muslimin pada hari ini sangat mencintai dan menyukai ajaran sufi. Sampai ada novel sufi, cerita sufi, dibanggakan. Padahal sufi ini ajaran yang menyimpang. Tidak ada asal usulnya dalam Islam ajaran sufi itu. Ya, kalau dimaksud dengan sufi itu artinya memakai baju yang terbuat dari wol, harusnya bukan sufi tapi sofia. Bukan sufia. Makanya sufi itu tidak ada asal katanya dalam bahasa Arab. Contoh sufi sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu di pertemuan sebelumnya. Ucapan siapa? Yazid Al-Bustami. Waditu an uqimatil qiyamah. Dalam artinya waditu qad qamatil qiyamatu hatta ja'altu khimati ala jahannam. Saya berharap kiamat cepat terjadi. Nanti kalau sudah kiamat, aku biar bisa bikin kemah di atas neraka jahanam. Naudzubillah. Bikin kemah di atas neraka. Ini kan melecehkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang bertanya, bagaimana bisa engkau berbuat begitu wahai Abu Yazid? Abu Yazid Al-Bustami ini mengatakan, karena sesungguhnya li'anni a'lamu inna jahannama idza ra'atni takhmidu. Karena aku tahu neraka jahanam itu kalau melihat aku, apinya menjadi redup dingin. Kata dia, wa ana rahmatun lil khalqi, maka aku ini menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Naudzubillah. Ini ucapan orang sufi. Dan ini diwariskan turun-temurun kepada ajaran-ajaran sufi yang ada. Bahkan di Indonesia tidak jarang orang mengucapkan seperti ini. Mereka meninggalkan salat. Bahkan kemarin ada orang yang bercerita kepada saya, ada sekelompok orang di Bontang dan sekitarnya, mereka mengatakan selain kita kafir semua. Sampai dia berkata bahwasannya orang-orang yang tawaf di Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram itu semuanya kafir, kata dia. Tapi orang yang mengucapkan ini tidak sholat, tidak puasa, pengikutnya minum khamr, diajak main judi. Ketika diingatkan oleh beberapa orang, kenapa tidak sholat malah main judi dan minum khamr, kata mereka, karena tingkatannya sudah beda. Tingkatannya sudah beda. Saya katakan kepada teman ini, benar, nanti kalau ketemu lagi sampaikan, betul, karena tingkatan orang ini sudah sampai pada taraf setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa manusia. Ya beda dengan kita muslim, nggak mungkin melakukan perbuatannya apa? Syaitan. Bukankah judi dan khamr itu bagian dari amaliyahnya syaitan? Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan.
sesungguhnya khamr, kemudian judi itu najis, haram, bagian daripada permainannya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang sufi seperti ini, Ibnu sekalian. Jika ibu lihat ada orang mengatakan tingkatannya beda. Guru saya kalau sholat ke Mekah, jasadnya di mana? Jasadnya di negeri ini, tapi sholatnya di Mekah. Itu pasti kadzab, pembohong, pendusta. Nah, fahimtunna? Nah, kadang. Kemudian Ibnu sekalian rahimanillah, maka ini sebagai syirkul khulul. Ini kesyirikan yang enggak benar. Dalam Islam tidak ada ajaran khulul, ini tidak ada. Nah, kadang. Yang keenam, syirkut tasarruf. Syirik dari segi memalingkan. Apa itu? I'tiqadu anna ba'dal awliya lahum tasarrufat fil kauni yudabbiruna umurahu. Mereka menganggap adanya keyakinan sebagian para wali sanggup mengubah-ubah keadaan dan dia mengatur segala sesuatu. Jadi menurut mereka wali-wali itu kalau kumpul kadang-kadang bisa melakukan suatu perkara. Kalau perlu kiamat terjadi karena wali-wali, begitu. Salah satu ucapannya lagi Yusuf al-Bustami. Yusuf al-Bustami itu mengatakan, bila kami wali kutub menginginkan besok kiamat, pasti kiamat. Jadi menurut dia yang membuat kiamat dan tidak itu para wali. Na'udzubillah. Yasummunahumul aqtab. Maka mereka disebut dengan wali kutub. Wali yang paling tinggi tingkatannya katanya. Wali kutub yang bisa membolak-balik alam semesta ini. Misalnya matahari itu mau muncul bisa ditahan, jangan muncul dulu, besok aja munculnya. Misalnya demikian. Ini menurut mereka, tapi ini pasti kadzab. Pasti apa? Pendusta. Tidak ada manusia yang bisa menahan berputarnya matahari, tidak ada. Datangnya malam tidak ada. Siang dan malam itu datang dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membolak-balikannya hanya Allah. Allah yang mengatakan, Nabi berkata, la tasubud dar, innama huwallahu wad-dar. Qala Allah Ta'ala uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian cela masa, karena Allah lah yang menguasai masa. Allah berkata, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dialah yang bisa membolak-balikkan siang dan malam, berarti orang ini mengaku siapa? Allah. Syirik, kufur orang itu. Yang mempercayai orang-orang seperti ini syirik hukumnya. Hada i'tiqadul musyrikin. Ini adalah keyakinannya orang-orang musyrik. Ya. Karena ketika seorang mengatakan wali-wali kutub itu punya kemampuan yang sama dengan kemampuannya Allah tabaraka wa taala, ya jelas syirik. Anallahu taala yas'alul musyrikin al-aqdamiyin atau al-aqadimin qailan may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Bapak, Ibunda sekalian, dulu Allah itu bertanya kepada orang musyrik, memerintahkan Nabi kepada Nabi, Allah memerintahkan, kul, katakanlah kepada orang musyrik, mayudabbirul amra, siapakah yang bisa mengatur seluruh urusan di langit dan di bumi? Fasayaquluna Allah. Orang semusyrik-musyriknya orang di zaman Nabi akan menjawab, yang bisa mengatur siapa? Nah, orang di zaman sekarang malah mengatakan wali kutub bisa mengatur perkara. Dan ini kan lebih rusak dibandingkan orang musyrik di zaman Nabi. Orang di zaman Nabi nggak ada yang berani mengatakan yang bisa mendatangkan malam dan siang itu adalah Lata, Uzza dan nggak bisa, nggak berani. Mereka ditanya, mayyarzuqukum minas samai wal ardi, siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Sayaquluna Allah, fasayaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Tapi orang zaman sekarang, siapa yang memberimu rezeki? Dewi Sri. Naudzubillah, syirik. Nah, kadali. Dan yang semisal daripada, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Sunan Gunung Jati, Wali Songo, syirik. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yasfini. Seandainya aku dalam kondisi sakit, maka dialah Allah yang bisa menyembuhkan diriku. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, syirkul khauf. Nah, ini penting. Syirik karena sebab rasa takut. Huwal i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya'il amwati awil ghaibina tasarrufan wa dararan yusabbibul khaufa minhum. Adanya syirik khauf ini artinya sebuah keyakinan
di mana dilakukan oleh sebagian orang bahwa sebagian wali yang sudah meninggal dunia, apa benda-benda yang gaib itu mampu merubah-rubah keadaan dan menimbulkan mudarat, sehingga mereka merasa takut dengannya. Lewat di kuburan fulan, merinding-rinding. Tahu merinding-rinding Bu ya? Sambil menunduk-nunduk karena menghormati si kubur itu. Allahul musta'an. Kita itu kalau lewat makamnya Nabi saja, kita nggak boleh membungkuk-bungkuk Ibu. Kita cuma mengucapkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi, atau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu alayka wa salamullah alayka ya Rasulullah. Boleh, ini ucapan sekedar itu saja, enggak ada kalimat-kalimat yang lainnya, enggak ada menunduk-nunduk, tidak ada. Nah, sekarang sebagian orang memasuki pekuburannya wali songo, Masya Allah, ada tata cara tertentu, ada pakemnya, kata orang Jawa begitu ya. Ya, bagaimana cara duduknya, bagaimana kalau berada di kuburan itu apa yang dilakukan, seolah-olah yang dikubur itu tahu apa yang akan terjadi pada orang yang ada di sampingnya. Keyakinan seperti ini namanya syirkul khauf. Ya, nah kadzalik. Atau di negeri kita misalnya kalau mengucapkan lafaz tertentu pamali katanya. Padahal lafaznya yang baik. Tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini kecuali Allah. Jangan begitu, pamali kata dia. Oh benar, yang berkuasa di muka bumi ini siapa? Allah. Di langit dan bumi ini yang menguasainya Allah Subhanahu wa taala. Ucapan pamali, ucapan apa lagi? Kepohonan, ya. Kepuhunan, kemudian apa lagi? Kualat ya Bu ya. Orang Jawa bilang kualat nanti kamu. Ini ucapan-ucapan yang masuk dalam kategori syirkul khauf. Syirik dari segi apa? Rasa takut. Termasuk ibu-ibu misalnya takut dengan apa namanya Nyai Roro Kidul, jangan takut. Sebagian orang ke Jogja nggak mau pakai baju hijau. Kenapa nggak pakai baju hijau? Nanti dijemput sama Nyai Roro Kidul. Tempeleng saja kalau muncul. Ya paling kemungkinannya dua, kalau ibu nggak mati kan dia yang mati kan gitu ya Bu ya. Nah masalah, urusannya cuma masalah mati atau apa? Hidup. Yang penting tidak berbuat apa? Syirik, nggak masalah. Sebagian orang Masya Allah ketakutan melewati sebuah perempatan, harus membunyikan apa? Klakson, syirik. Saya pernah naik bus Ibu sekalian melewati jembatan. Setiap melewati jembatan dia ngebel. Saya curiga ini ada keyakinan, maka saya dekati Pak supir itu. Kemudian saya tanya, kenapa harus ngebel? Kata dia, di sini adatnya begitu Mas. Kalau nggak ngebel nanti muncul apa namanya setannya. Saya bilang, Pak nanti jembatan itu jangan ngebel. Kalau muncul setannya, saya tempeleng dia. Oh nggak bisa Mas, juga nggak usah. Saya bayar berkali lipat nggak apa-apa, tapi jangan ngebel. Ternyata dia lewat nggak ngebel, mana setannya Pak? Saya mau tempeleng dia. Maka nggak ada. Maka saya katakan itu syirik. Perbuatan seperti itu hukumnya apa? Syirik. Wadah. Nah, di negeri kita kadang demikian pula. Kalau bangun rumah jangan bulan Suro. Kalau menikahkan anak jangan di bulan Suro. Pamali, kualat, ini syirkul khafi. Wadah. Mau bangun rumah, kalau masuk rumah bikin bubur. Bubur apa Bu? Iya, bubur coklat bukan merah ya Bu ya. Gula merah ya. Nah, bubur gula merah dengan bubur putih, Masya Allah. Ini juga termasuk syirkul khafi, nggak benar. Atau bikin rumah digantungkan padi, pisang, pohon pisangnya dinaikkan ke atas. Saya sampai pernah berpikir kenapa nggak pohon kelapa sekalian gitu ya. Karena sebagian kaum muslim itu, sebagian manusia ini aneh begitu. Orang juga takut dengan dukun. Dukun kau ditakuti. Dukun itu tauhid. Paham Ibu? Kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, ru'usul tawaghit asrun. Pemimpin tauhid ada 10. Nomor 1 kata Umar bin Khattab, iblis laknatullah. Nomor 2 beliau mengatakan sahirun au kahin. Tukang sihir atau para dukun, itu adalah tauhid. Maka jangan takut. Bu, dahulu anaknya Umar namanya Hafsah. Pembantunya itu tukang sihir, menyihir Hafsah. Hafsah tidak tahu, maka dia mau menyihir Hafsah dengan cara mengambil rambutnya Hafsah. Ketahuan sama Hafsah, dibunuh oleh Hafsah. Maka ibu sekalian, jangan takut sama dukun. Wadah. Paham ibu-ibu? Jangan tersenyum sama dukun. Kalau ketemu dukun jangan senyum.
Nggak perlu bertasbih dengan dukun, tidak perlu. Kan dukun itu musuhnya Allah. Setelah ibu dakwah diberitahu, Pak, ini hukumnya syirik. Jadi dukun itu kalau mati masuk neraka, Pak, begitu. Nah, kalau ada hukum Islam, kalau bapak jadi dukun disembelih. Sampaikan nasihat, ini bahasa kasarnya begitu, Bu. Ya tentu dengan cara lemah lembut. Setelah dinasihati dengan cara yang baik, nggak mau bertobat dari perdukunannya, jangan senyum kepada dia, jangan mengucapkan kata-kata apapun dengan dia. Kalau ketemu dengan dia, pilih jalan yang lainnya. Atau kalau enggak, ibu jumpa, ibu pukuli, boleh. Kalau berani. Kalau berani kan ya. Karena benar. Kalau enggak, pilih jalan yang lainnya. Jangan malah berbuat baik dengan apa? Dukun-dukun senyum-senyum, nggak ada. Dukun nggak perlu senyumin. Dukun itu telah menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafikin." Wahai nabi, perangi oleh orang kafir dan orang munafik. Kata Ibnu Abbas, yakni akfarun nas kahin wasahir. Manusia paling kafir adalah tukang sihir dan para dukun. Jadi nggak ada kompromi dengan para dukun. Wadah, takut nanti disantet, Ustaz. Ya berarti mulai sekarang harus membentengi diri dengan memperbanyak membaca Al-Quran, zikir pagi dan petang. Dilawan. Tadi sudah kita sebutkan kaidahnya. Dua kemungkinannya, kalau dia nggak mati, kita yang sudah nggak usah bingung. Paling ujungnya mati. Kan begitu Ibu? Kalau dia yang mati, baginya neraka. Kalau kita yang mati, insya Allah semoga kita mati dalam keadaan apa? Syahid. Nah, kata dia. Ini sirkul hobi nggak boleh, apa? Sirkul hobi nggak boleh, ya. Sama dengan takut dengan jin juga tidak boleh. Ibu nggak boleh takut dengan jin. Maksudnya takut dengan jin sini, kalau ketemu dengan jin kemudian lari nggak boleh. Tapi kalau takut dengan gangguan jin, kalau dia membisikkan sesuatu, berhati-hati dengannya, dianjurkan. Lalu membentengi diri dengan cara berzikir. Contohnya setiap sore hari kita dianjurkan oleh Nabi menutup jendela dan pintu serta tempat-tempat yang berjalannya tidak ada tutupnya, ditutupi. Sunnahnya ditutupin, itu sunnah. Karena wabah dan juga gangguan jin itu muncul setelah selesai salat asar sampai menjelang sampai datanya waktu apa? Maghrib. Jadi ba'da asar itu ibu-ibu anaknya jangan dibawa mana-mana. Ya kalau dibawa ya diajak zikir, baca Quran, demikian. Karena sekarang kan enggak, justru malah menjelang maghrib diajak keluar rumah, cari makan di luar dan semisal daripada itu. Ya wajar kalau kemudian anaknya banyak yang terkena apa? Gangguan jin. Nah demikian. Ibu-ibu juga demikian. Kalau sudah sore hari menjelang maghrib ditutup pintunya. Sunnahnya membaca apa ketika menutup pintu ibu? Membaca ta'awudz atau membaca bismillah? Ketika menutup pintu itu loh ibu, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah, bukan ta'awudz. Wadah? Nah kadali. Demikian. Jadi nggak boleh lagi mulai hari ini ibu-ibu tidak boleh takut dengan apa? Jin. Tidak boleh takut dengan jin. Saat sering datang menjumpai saya, anggap saja biasa saja, diucapkan salam kalau dia muslim. Ya kalau tahu muslimnya Ustaz, ya kalau jinnya misalnya pakai kopiah, pakai sarung, muslim insyaallah ibu. Jinnya pakai jilbab, ya insyaallah apa? Muslim. Ucapkan salam, tinggalkan. Begitu. Catatan ibu sekalian, jangan diajak ngobrol, apa? Jin jangan diajak ngobrol. Ini maksudnya saya sampaikan ini karena sebagian kaum muslimin ada yang kemasukan jin, kemudian ketika jinnya itu diruqyah dia ajak ngobrol. Ini salah. Meruqyah dengan mengajak ngobrol itu tidak ada manfaatnya. Kalau meruqyah itu ya dibacakan Quran suruh keluar. Bacakan, jangan ditanya-tanya. Jangan ditanya kamu masuknya kapan? Dari mana asalnya? Usiamu udah berapa tahun kan gitu. Kamu masuk berapa orang? Seperti mau nanyakan calon menantu kan gitu. Ya enggak boleh, jangan. Jangan ditanya-tanya. Imam Ahmad itu ketika muridnya datang, tatkala ada muridnya yang kemasukan jin, Imam Ahmad sedang berbicara dengan para pembesar-pembesar ketika itu didakwai. Nah, kemudian muridnya datang, kata Imam Ahmad ini beritahu kepada jin, ini sendalnya Imam Ahmad. Kalau nggak mau keluar pukul. Dibawa oleh muridnya, dikatakan ini sendalnya Imam Ahmad. Kalau kamu nggak keluar, saya pukul. Jinnya keluar. Nggak banyak bicara, ibu keluar. Tapi begitu Imam Ahmad wafat, jinnya balik lagi. Lalu muridnya berkata, ini sendalku, kalau nggak keluar saya pukul. Maka jinnya berkata, memangnya kamu siapa? Nah maka ini menunjukkan bahwa ternyata kesolehan itu bisa mempengaruhi
kewibawaan di hadapan syaitan atau dari bangsa apa? Jin. Nah, nasihat buat ibu-ibu, kalau ada anggota keluarga yang kena jin, jangan diajak bicara, dibacakan Quran saja, dipukul punggungnya. Tangan kirinya diletakkan di bagian punggung, kemudian dipukul bismillahi arqiq wa huwa yasfiq. Ukhruj ya Allah. Keluarlah engkau wahai musuhnya Allah. Nah, kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Alaihissallahu bikafi 'abdi wa yukhawwifunaka billadina min duni." Bukankah Allah cukup? Dialah zat yang memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Tidak ada zat yang bisa memberikan rasa takut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya cukup bagi seorang muslim takutnya hanya kepada siapa? Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "La takhafun fa khafuni." Jangan takut kepada mereka musuh-musuh Allah, takut sajalah kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan, amal khaufu minal hayawanil muhtaras. Adapun takut dengan hewan-hewan buas. Wal zalim, atau takut kepada orang zalim yang jahat. Fajaizun wa laisa bisirkin. Takut yang seperti ini namanya takut tabiat. Tapi kalau rasa takutnya membuat dia ini melanggar syariatnya Allah, jadi syirik. Misalnya begini, Bu, di Sumatera, kalau di sini ada orang Sumatera, ibu-ibu, menyebut harimau itu dengan datu. Harimau itu disebut apa? Datu. Maka sebagian orang ketika mau melewati hutan, dia berkata kepada harimau itu, "Permisi datu." Ucapan seperti ini mengandung apa? Syirik, nggak boleh. Kalau takut dengan harimau karena harimau itu bisa menerkam, dia punya taring lebih kuat dibandingkan kita, itu tabiat. Ibu takut dengan ular itu tabiat, nggak apa-apa. Wadah? Nah, atau ibu sekalian takut dengan preman, tabiat. Tapi kalau takut dengan preman ini kemudian memberikan sesaji kepada preman ini saya kasih sesaji buat preman itu, ya hukumnya syirik. Wadah? Syirik, hukumnya nggak boleh. Jadi kalau kita takut karena nanti begini begitu, itu bab yang tabiat, ya, tabiat. Nam kadzalik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang yang ke-8, syirkul hakimiyah. Syirik dalam masalah berhukum dengan selain yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yasdul qawanin al-mukhalifatu lil islami wa yujizuha. Yaitu membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala yang menyelisih syariat Islam. Hukum-hukum undang-undang buatan manusia yang menyelisih syariat Islam. Lalu orang berkata, berhukum dengan ini boleh-boleh saja, berhukum dengan ini sama saja dengan Quran dan Sunnah, berhukum dengan ini lebih baik daripada Quran. Kufur hukumnya. Yang mengucapkan itu hukumnya apa? Kufur, tidak ragu lagi. Tapi ibu kalau menjumpai ada orang berkata, nggak apa-apa kita berhukum dengan undang-undang yang buatan manusia, jangan langsung dikufurkan, dinasihati dulu, karena mungkin dia tidak tahu. Oh iya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Berarti memang Allah yang pantas dijadikan hukum datang darinya. Di negeri ini hukumnya bukan dengan hukum Islam. Tidak serta-merta kemudian kita mengatakan, wah berarti pemimpinnya semua kafir. Nah, ini keyakinan Khawarij seperti ini. Islam mengingatkan berhukum dengan selain hukum Allah bisa menyebabkan manusianya itu jatuh dalam perbuatan kufur, berbuat syirik. Ketika ada orang melakukan hal itu, tidak serta-merta langsung dijatuhi hukum kufur, tidak. Wadah, ibu-ibu misalnya menjumpai anaknya mencuri, kemudian sama ibu dipukuli badannya, berhukum dengan hukum Allah nggak itu? Enggak. Padahal kalau mencuri hukumnya dia apa, ibu? Ternyata nggak dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Anak saya sendiri Ustaz, misalnya begitu. Apa kita akan mengatakan ibunya ini kafir? Ya, namanya kufrun duna kufrin. Tapi kalau meyakini bahwa ada hukum yang sama dengan Al-Quran dan Sunnah, lebih tinggi bahkan kedudukannya daripada Al-Quran dan Sunnah, kufur orangnya, keluar dari Islam, murtad, kafir, musyrik. Paham benar? Ini ungkapan secara umum, jangan ditakyinkan orang per orang. Faham ibu-ibu? Jadi secara umum, siapa saja yang menggunakan hukum selain hukum Allah, dia bisa jatuh dalam perbuatan apa? Begitu ada yang melakukan itu, nggak bisa langsung dikufurkan, dinasihati dulu, mungkin ada sebabnya. Wadah, contoh ibu dan sekalian, pada hari ini misalnya Anda menjumpai atau Anda menangkap seorang penjahat, perampok ditangkap. Dalam hukum Islam perampok diapakan, ibu? Dalam hukum Islam perampok itu diapakan? Dipotong silang, lalu disalib sampai mati. Sampai mati.
Di negeri ini perampok diapakan? Dipukuli, penjara paling berapa bulan? Pertanyaannya itu hukum Islam atau bukan? Jawabannya bukan. Tapi sekarang kalau ibu nangkep perampok, nggak ada hukum Islam. Kira-kira diserahkan kepada yang berwajib atau dilepaskan? Nggak ada hukum Islam, lepaskan saja. Kira-kira gimana itu? Ya diserahkan kepada yang berwajib. Tapi ibu konsekuensinya tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita katakan ini namanya darul mafasid. Di antara hukum Allah itu ada kalimat darul mafasid, menghindari kerusakan lebih besar didahulukan. Ya kalau pencurinya atau perampoknya dilepaskan, dia akan berbuat lagi. Serahkan kepada umara yang ada, dosanya bagi mereka kalau mereka tidak menegakkan hukum Islam padanya. Khalas, paham ya sekalian? Demikian Islam mengajarkan kepada kita. Kemudian ibu sekalian, bagaimana waalaikumsalam selanjutnya? Poin yang keberapa? 9. Yang ke-9, asyirkul akbar yakhbitul amal. Sesungguhnya syirik besar itu bisa menghapuskan amal perbuatan. Orang yang melakukan syirik besar, semua amal yang dia lakukan tidak akan mungkin diberi pahala oleh Allah di akhirat. Tapi Ustaz, kalau itu amal kebaikan di dunia, apakah mungkin dibahas di dunia? Iya ibu. Orang musyrik berbuat baik dibalas oleh Allah di dunia. Maka ibu jumpai orang kafir tetap diberi oleh Allah apa? Kebahagiaan tapi di dunia. Ada orang kafir memberi masjid seekor sapi untuk disembelih pada bulan apa? Dzulhijjah untuk kurban katanya. Diterima, boleh. Boleh, hadiahnya orang kafir kepada kita nggak dilarang. Makanya Nabi pernah menerima hadiah dari wanita apa? Yahudi, nggak apa-apa, diterima. Berarti kan orang ini berbuat baik kepada kaum muslimin. Apa kalau akan menyanyiakan? Enggak, Allah akan balas kebaikannya, tapi di dunia. Di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ini orang kafir, orang musyrik, tidak akan diterima apapun yang datang darinya. Kelak di yaumil qiyamah dia termasuk orang-orang yang merugi. Golongan yang merugi. Makanya ibu sekalian, enggak diterima, enggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Tapi dia dapat di dunia. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin, terkadang dia berbuat kebaikan di dunia, dibalas di dunia dan di akhirat. Terkadang dia berbuat kebaikan di dunia, kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk yang tidak dia sadari di dunia juga, kemudian ditampakkan lebih sempurna di yaumil qiyamah. Misal ibu bersedekah, berinfak. Mungkin kalau orang kafir habis sedekah dia dapat harta yang banyak. Orang muslim mungkin enggak berbentuk harta, tapi yang lainnya, kecerdasan akal, istiqomah dalam beragama, mati dalam keadaan husnul, itu rezeki, itu balasan Allah. Jadi kalau ibu-ibu beramal, ini nasihat buat saya dan buat ibu sekalian. Kalau kita mengamalkan sebuah amal soleh, kemudian kita nggak menjumpai yang tampak berupa hal-hal yang sifatnya duniawiyah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena boleh jadi Allah simpan berupa sifat istiqomah, dan nanti kalau mati dalam keadaan husnul. Demikian. Bukan seperti orang-orang kafir, kalau berbuat baik dia berharap langsung balasnya di dunia. Kayak ibu hindari nih ya, kaidah-kaidah sedekah 1 dibalas. Betul hadisnya demikian. Tapi kalau niat sedekah, niatnya dapat balasan 10, ini nggak boleh. Maksudnya niatnya dapat balasan dunia nggak boleh. Wadah. Kita percayalah kalau kita sedekah dibalas oleh Allah di akhirat dan juga dibalas oleh Allah di dunia. Berapapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, kita nggak tahu. Yang kita harapkan adalah balasan di yaumil qiyamah. Kita kembali kepada pembahasan syirik menghapuskan amal. Dalilnya apa? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada orang-orang yang datang sebelum engkau dari kalangan para nabi dan rasul, maksudnya jika engkau menyekutukan Allah, jika engkau berbuat syirik, niscaya hapus amal perbuatanmu dan kamu menjadi golongan orang-orang yang merugi. Benar-benar kamu menjadi golongan orang yang merugi. Maka orang yang berbuat syirik, maka orang yang mengerjakan puasa, sholat, haji, sedekah, jihad, silaturahmi dan semua seabad kebaikan-kebaikan amal soleh, ketika pelakunya ini berbuat syirik besar 1 saja, semua amal tadi itu sia-sia, hapus. Hati-hati dengan perbuatan syirik.
illa man taba wa amila amalan sholihan, kecuali orang itu bertobat lalu membaguskan keimanannya, menghiasi imannya dengan amal soleh, maka Allah kembalikan kebaikannya itu pada dirinya. Tapi kalau seandainya dia mati dalam keadaan musyrik, naudzubillah. Makanya ada orang berkata, fulan itu tidak boleh dikatakan musyrik, padahal dia jelas sujud sama kubur, minta sama kubur. Nggak bisa musyrik, wong dia itu haji, sholat, baca Quran. Masa orang sholat musyrik? Kita jawab, berapa banyak orang yang beramal kebaikan kemudian amalnya terhapus karena perbuatan apa? Syirik. Karena perbuatan syirik. La in asyrakta la yakbatanna amaluka. Jikalau kamu menyekutukan Allah, niscaya hapuslah amal yang telah engkau kerjakan. Ini hati-hati ibu ya. Jangan sampai ibadah kita menjadi hujah yang menghantam kita, hapus gara-gara berbuat syirik. Nah, maka hindari mulai sekarang keyakinan syirik, nyimpan kendi ya Bu ya. Nyimpan guci. Kalau gucinya nanti berkeyakinan begini begitu, bukan enggak boleh punya guci, boleh. Tapi kalau ada keyakinan guci ini bikin hoki, nah ini musyrik, Bu. Ya, musyrik, enggak boleh. Bunga apa kemarin Bu? Antorium, salah sebut lagi apa? Anturium. Gelombang cinta, ini bikin hoki, syirik. Tapi kalau untuk hiasan ya nggak apa-apa. Untuk hiasan saja usah saya senang ya nggak apa-apa. Tapi kalau diyakini kalau pakai bunga gelombang cinta bakal begini begitu, syirik hukumnya. Hapus semua amalnya. Batu akik boleh nggak dipakai Ibu? Ya boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau batu akik ini diyakini bisa begini, bisa begitu, mendatangkan ini, mendatangkan itu. Coba lihat Ibu, orang bodoh di zaman sekarang itu, masya Allah, batu. Sekedar batu, ya indah. Tapi masya Allah ketika diletakkan dalam air, misalnya warnanya berubah menjadi merah, ya wajar. Benda tertentu itu kalau diletakkan pada bidang yang cair, kadang bias cahayanya pada bidang itu ilmiah nggak masalah. Tapi masya Allah keyakinannya, oh ini merah delima, begini dan begitu, bisa begini, syirik hukumnya. Gimana Bu? Kalau memang ilmiah nggak apa-apa Bu. Kalau ilmiah itu misalnya batu itu kalau diletakkan mengandung magnet tertentu bisa begini, ilmiah. Kalau memang ilmiah nggak apa-apa. Kalau nggak ilmiah, ya maka perlu diperlukan dalil. Kalau nggak ada dalil, ya nggak perlu digunakan. Bisa berbahaya, hukumnya bisa syirik begitu. Nah, nggak dalil. Paham tuh? Nah, kata. Maka ibu sekalian bagaimana kalau ini perlu diperhatikan. Hati-hati dengan kesyirikan. Untuk kesyirikan yang lainnya, keyakinan sial itu mulai dihilangkan. Apa kalau orang Jawa itu kupak kuser, apalagi itu Bu ya? Ya begitulah kira-kira. Nggak boleh. Ini termasuk perbuatan apa? Syirik. Nggak boleh. Nah kata tadi, ya tidak boleh. Atau sebagian kaum muslimin juga memiliki keyakinan yang aneh. Di mana sebagian kubur diberikan apa? Diberikan kelambu atau semacam ibadah itu. Ini tidak boleh. Semuanya mengandung kesyirikan. Kalau itu dilakukan, amal perbuatan pelakunya itu terhapus. Bu, semua dosa diampuni oleh Allah, memungkinkan, kecuali dosa kalau pelakunya mati dalam keadaan tidak bertobat dari perbuatan syiriknya. Beliau mengatakan asyirkul akbar la yaghfiruhullahu illa bitaubah. Syirik besar itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan cara taubat. Wa tarku syirki kullah, dan meninggalkan semua kesyirikan. Ustaz, saya sudah tobat dari memelihara jimat, saya tobat dari memelihara guci, tinggal satu Ustaz yang digantung di atas pintu minyak bumi. Ya tetap syirik. Jadi tobat dari perbuatan syirik itu berarti semuanya, semua yang mengandung syirik dibuang. Jangan dieman-eman. Jimatnya semua dibuang. Ini raja Ustaz tulisan Arab belum tentu tulisan Al-Quran. Buang, dibakar. Enggak manfaat. Susuk Ustaz biar awet apa namanya? Mudah. Susuk enggak boleh, dibuang semuanya. Nah, kadali. Atau misalnya ini enggak kelihatan sebenarnya tenaga dalam, itu tenaga setan. Buang. Enggak perlu, kaum muslimin enggak perlu pakai tenaga dalam, itu tidak perlu. Kaum muslimin itu yang wajar sajalah. Berjalan apa adanya. Fahim dun? Nah, tinggalkan semua itu. Nah, kadali. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida."
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa disekutukan, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kesesatan yang jauh sekali. Jadi ibu sekalian, syirik itu berbahaya. Bila kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, ketenangan jiwa, dilapangkannya rezeki berupa kesehatan, dikaruniakan oleh Allah rahmat mati husnul khotimah, itu mesti menjauhkan dari perbuatan syirik. Jauhkan begitu dari perbuatan syirik. Keluarga kita jauhkan dari perbuatan syirik. Karena biasanya anak-anak itu kadang-kadang oleh orang-orang tua di zaman dahulu dikasih gelang, ibu, gelang warna hitam atau kalung atau di kaki. Itu namanya tamaim. Hukumnya syirik, nggak boleh. Inna ruqa wa tamaima wa inna ruqa wa tiwalata wa tamaima syirkun. Tamaim itu termasuk kategori hukum syirik. Paham tuh? Atau biasanya sebagian orang kalau ada jenazah diantar atau keluarganya meninggal dunia, maka yang ada di sekitarnya dikasih kunyit dicampur apalah begitu, Bu, ya. Diletakkan di dahinya, katanya sawan. Itu syirik, nggak boleh. Paham ibu syirik? Atau ibu ketika mau menikahkan anaknya, di saat menikah anaknya disuruh memijak apa? Telur kok dipijak, telur itu digoreng. Ini dia, ya. Maka ini syirik hukumnya, nggak boleh, nggak dibenarkan syariat. Kalau ibu dulu saya melakukan itu, saya taubat sama Allah, wajib taubat. Buang apa namanya itu bunga di atas itu atap, syirik hukumnya. Ada keyakinan ini syirik hukumnya, tidak boleh, tinggalkan. Nah, taubat, taibada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian yang ke-11, wali syirki anwa'un katsira. Dan kesyirikan itu macamnya banyak sekali, minal akbar wal asghar. Dan syirik itu ada syirik besar, ada syirik yajibul hadaru min. Yang penting dia itu syirik, kita harus hati-hati. Enggak peduli besar maupun kecil, maka wajib kita untuk berhati-hati dari perbuatan syirik ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafadznya innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah taala. Waqad annamana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul Allahumma inna na'udzubika min an Allahumma inna na'udzubika an usraka bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dalam ayat yang lainnya, Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sesuatu yang aku menyekutukan denganmu, sesuatu yang aku tahu itu syirik, dan aku mohon ampunan kepadamu dari sesuatu yang aku tidak mengetahui bahwa itu syirik. Ini doa supaya kita terhindar dari syirik besar maupun syirik kecil. Dihafal ya, Bu, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ummahat penjelasan singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.